Haleluya, saudara, senang sekali lagi pagi-pagi kita datang di hadapan Tuhan. Dan saya percaya ini merupakan kasih karunia yang daripada Tuhan yang luar biasa sekali, sehingga kita boleh mengutamakan Tuhan lebih di atas segala-galanya. Ya, ucapan selamat bagi saudara semua yang mengikuti lewat sosial media, lewat YouTube juga, saudara, dimanapun berada. Saya percaya kasih karunia Tuhan menyertai. Ya, di sini saya lihat ada Jartin, lalu juga Dindin Bandung, saudara, lalu Gunawan, saudara, lalu juga Trifosa, lalu Robert Joseph dari Sydney, setia terus, Tuhan berkati. Pitonlo juga, saudara, luar biasa. Rosita Tamsil, Nyonya Sutarmi, banyak sekali. Elizabeth, Esther, saudara, Tiwi, saudara, lalu juga Christine, Itin, Deborah, Rambu, Yanu, dan masih banyak sekali, saudara. Biarlah kita awali datang pada Tuhan, tinggikan Tuhan, berikan persembahan yang terbaik bagi Dia, saudara. Biarlah Tuhan berkenan menyatakan hadirat-Nya. Sangat penting kita ada dalam hadirat Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh, saudara, makin melekat, makin diurapi, makin berjalan dalam tuntunan Tuhan. Dalam hadirat Tuhan ada karya Tuhan. Mari kita menyembah bersama-sama. Ku sembah Kau Tuhan, Allah kekuatanku, Kau penolongku, Yesus. Kami hampiri Engkau, Tuhan. Kami bawa korban syukur, kami bawa pujian kami bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku, Kau penolongku. Kami persembahkan bagi-Mu pujian, kami persembahkan bagi-Mu hormat. Bagi-Mu kami persembahkan pujian kami, Tuhan. Bagi-Mu kami persembahkan nyanyian syukur kami, ya Allah yang hidup, Allah keselamatan kami, Allah sukacita kami, Allah sumber damai sejahtera kami. Oh, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah di tempat ini. Ku sembah, ku sembah, ku sembah seumur hidupku. Ku sembah, ku sembah, ku sembah selamanya, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh ya rala mata syakara la mata kinara la maya syakara la maya. Yesus, Kau Tuhan kekuatan hidup kami, penolong kami dalam kesesakan kami. Bahkan kami tahu di dalam kelemahan kami kuasa-Mu menjadi sempurna. Allah sumber mujizat kami, Allah sumber pengharapan kami. Yesus, Kau Tuhan kekuatan hidupku. Ku takkan takut, ku takkan goyah. Bahkan saat ku dalam kelemahan, kuasa-Mu jadi
menjadi sempurna. Ku sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Jiwaku bersorak sebab keselamatanku dalam hadirat-Mu. Ku rasakan sukacita, damai sejahtera, dan penghiburanku. Yesus menolongku. Terima kasih, Kau segala-galanya bagi kami Tuhan. Kau kekuatan hidup kami. Yesus, Kau Tuhan, kekuatan hidupku. Ku takkan takut, ku takkan goyang. Bahkan saat ku dalam kelemahan, kuasa-Mu jadi sempurna. Ku sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Jiwaku bersorak sebab keselamatanku dalam hadirat-Mu. Ku rasakan sukacita, damai sejahtera, dan penghiburanku. Ku sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Jiwaku bersorak sebab keselamatanku dalam hadirat-Mu. Ku rasakan sukacita, damai sejahtera, dan penghiburanku. Yesus menolongku. Yesus, Kau Tuhan. Yesus, Kau Tuhan, kekuatanku. Yesus, Kau Tuhan, penolongku. Allahku yang ku percaya, Tuhan keselamatanku, damai sejahteraku, penghiburanku, gunung batu kekuatanku. Ku sembah, ku sembah. Engkau hadir, Engkau ada, dan Kau selalu nyata dalamku. Kami mau bangun mesbah-Mu setiap waktu dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu, kami menyadari kami tidak bisa hidup di luar kasih-Mu. Engkau Tuhan yang mengerjakan mujizat atas hidup kami. Dan Engkau Tuhan yang mau kami mengerjakan mujizat itu atas hidup kami. Semuanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau Tuhan sumber mukjizat yang ku perlukan. Kau juga Tuhan yang memberi kuasa kepadaku, mengerjakan mujizat seperti yang Kau kerjakan, bahkan melebihi dari apa yang ku bayangkan. Kau Tuhan sumber mujizat yang ku perlukan. Kau juga Tuhan yang memberi kuasa kepadaku,
mengerjakan mujizat seperti yang Kau kerjakan, bahkan melebihi dari apa yang ku bayangkan. Melalui kuasa pujian hadirat-Mu dinyatakan, mengerjakan mujizat bersama-Mu Tuhan. Berdoa di dalam roh, berfikir di dalam roh, ku mau hidup dengan iman. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu, terima kasih untuk mujizat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kau Tuhan sumber mujizat yang ku perlukan. Kau juga Tuhan yang memberi kuasa kepadaku, mengerjakan mujizat seperti yang Kau kerjakan, bahkan melebihi dari apa yang ku bayangkan. Melalui kuasa pujian hadirat-Mu dinyatakan, mengerjakan mujizat bersama-Mu Tuhan. Berfikir di dalam roh, berdoa di dalam roh, ku mau hidup dengan iman. Melalui kuasa pujian hadirat-Mu dinyatakan, mengerjakan mujizat bersama-Mu Tuhan. Berfikir di dalam roh, berdoa di dalam roh, ku mau hidup dengan iman. Berfikir di dalam roh, berdoa di dalam roh, ku mau hidup dengan iman. Berfikir di dalam roh, berdoa di dalam roh, ku mau hidup dengan iman. Sembah Tuhan, curah sembah Tuhan, Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau Tuhan yang Maha Kasih. Kasih setia-Mu ajaib bagi setiap kami. Oh Tuhan, Kau melakukan mujizat-mujizat untuk menolong setiap kami. Oh yang sangat terbatas Tuhan, yang seringkali mengalami hal yang tidak bisa kami lakukan, tapi kuasa-Mu yang menopang kami. Engkau yang memberikan Tuhan, yang sebetulnya kami tidak mungkin bisa mengalami, tapi oleh kuasa dan kasih-Mu Tuhan, Engkau lakukan mujizat untuk menolong setiap kami Tuhan. Engkaulah sumber mujizat yang kami butuhkan dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Engkau mujizat bagi rumah tangga kami, Engkau mujizat bagi kesehatan kami, Engkau mujizat Tuhan bagi studi dan pekerjaan kami, Engkau mujizat Tuhan dalam keuangan kami. Lebih lagi Tuhan, Engkau mujizat Tuhan bagi keselamatan kami Tuhan. Engkau mujizat Tuhan di dalam hidup dan pelayanan kami Tuhan. Oh kami yang kalah diubah menjadi lebih daripada pemenang. Yang sakit Tuhan dijamah Tuhan sehingga mengalami kesembuhan Tuhan. Yang kekurangan Tuhan oleh mujizat-Mu Tuhan
Engkau berkati sehingga kami bisa jadi berkat yang daripada Tuhan. Engkau juga yang memberi kuasa kepada kami supaya kami juga bisa melakukan mujizat Tuhan. Dan Engkau ingin kami Tuhan menjadi anak-Mu yang Kau pakai Tuhan untuk menyatakan kuasa-Mu, untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Ajak kami menangkap Tuhan isi hati-Mu Tuhan. Oh, Engkau melebihi dari semua yang bisa kami bayangkan. Engkau melebihi dari semua yang kami bisa inginkan Tuhan. Engkau segalanya. Kami juga rindu Tuhan mendengarkan sabda dan firman-Mu. Kembali urapilah hamba-Mu Tuhan. Oh Tuhan, berkata-katalah melalui hamba-Mu, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu sungguh-sungguh hanya perkataan-Mu saja. Tuhan, jamalah setiap kami, beri hati Tuhan untuk siap menerima firman-Mu, sehingga saat kami mendengar, kami mengerti, kami percaya dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan sungguh-sungguh Tuhan, kami menjadi pelaku firman dan mengalami kebenaran firman-Mu. Sekali lagi, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman, bahkan misbah doa pagi sampai selesai dalam anugerah-Mu, dalam karya-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya saudara, senang kita sekali lagi ya sudah menyembah Tuhan. Kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Sangat penting saudara. Senantiasa kita bisa belajar berada dalam hadirat Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan terus menerus membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Dalam hadirat Tuhan terus menerus saudara. Oh sadar atau tidak sadar, makin hadirat dan pengurapan itu makin kuat dan nyata dalam hidup kita. Dalam hadirat Tuhan ada karya Tuhan yang nyata saudara. Saya percaya itu satu yang luar biasa. Nah sekarang kita akan merenungkan firman Tuhan. Ya, dalam minggu ini saudara 3 kali saya rasa Tuhan berikan tema mujizat atau miracle gitu saudara. Saya percaya kalau Tuhan sedang berkata miracle, mujizat, pasti Tuhan itu ingin memberikan mujizat bagi setiap kita, bagi gerejanya saudara. Saya percaya saudara itu yang ingin Tuhan berikan. Kalau saudara berani tangkap dengan iman, saudara berani taati sekali lagi, ya petunjuknya, saudara, nasihatnya, saya jamin pasti saudara bisa mengalami semua yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan juga sungguh-sungguh saudara bisa mengalami mujizat dari Tuhan. Enggak kebetulan juga dalam bulan ini saya khotbah ya untuk kita adalah pertolongan dari atas. Yang kita tidak berdaya saudara untuk mengatasi sendiri. Ada pertolongan dari atas. Saya percaya kuasa Tuhan dinyatakan. Itu mujizat Tuhan dinyatakan. Sehingga kita yang harusnya tidak tertolong menjadi tertolong. Harusnya gagal diubah menjadi berhasil oleh Tuhan. Ya hari Rabu sesi pertama. Ya Tuhan berikan firman. Tujuan dilakukan mujizat oleh Tuhan saudara. Saat Tuhan Yesus ada di dalam dunia ya saudara, untuk menyelamatkan manusia, dalam pelayanan Tuhan Yesus senantiasa ya dia keliling kemana-mana yang dilakukan, beritakan Injil, dia mengajar, lalu saudara lakukan mujizat, sembuhkan orang sakit saudara, oh lepaskan orang dari ikatan roh-roh jahat saudara. Oh saudara memberikan makan ya 10.000 orang lebih saudara. Dan banyak sekali saudara mengubah air ya tawar menjadi air anggur saudara. Untuk menolong pesta perkawinan saudara. Senantiasa beritakan Injil, mengajar dan lakukan mujizat saudara. Nah itu yang Tuhan lakukan. Maka kita gereja Tuhan harus melakukan yang sama seperti yang Yesus lakukan. Nah, mengapa Tuhan di mana-mana setelah beritakan Injil, mengajar, lalu lakukan mujizat? Karena hati Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Setiap kali lihat orang banyak terbegalai, ya terlantar, saudara, menderita, hatinya tergerak oleh belas kasihan.
Maka yang sakit disembuhkan, saudara. Maka yang dirasuk setan dilepaskan, saudara. Maka yang kelaparan, saudara, lakukan mujizat untuk memberikan makan, saudara. Maka perkawinan yang goncang, saudara, dipulihkan oleh Tuhan. Belas kasihan. Saya percaya saat ini juga Tuhan itu setiap lihat kita, saya, saudara yang menderita, hatinya akan tergerak oleh belas kasihan. Kalau saudara datang pada Tuhan, Tuhan akan lakukan mujizat untuk menolong. Ya, juga goal terakhir adalah untuk menyelamatkan jiwa, supaya kita manusia bisa diselamatkan. Itu tujuan utama Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, saudara, supaya diselamatkan. Waktu Tuhan Yesus melakukan mujizat, maka orang berbondong-bondong dari mana-mana mendengar lalu datang, saudara. Berita tersiar lalu datang, saudara. Saat banyak orang datanglah, sekali lagi Yesus memberitakan Injil, mengajar, lakukan mujizat. Sehingga banyak orang akhirnya kagum dan percaya kepada Tuhan, dan banyak orang diselamatkan, saudara. Nah, saya percaya itu luar biasa. Itu harus kita lakukan seperti yang Tuhan lakukan. Sesi kedua, ya ada banyak macam mujizat dalam kehidupan kita yang bisa dilakukan oleh Tuhan. Apapun masalah kita, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ya, kemarin saya sampaikan pesta perkawinan yang goncang. Kalau nggak ada pertolongan akan diakhiri dengan hancur, sangat menderita, saudara. Mereka tidak mampu. Saat itulah pertama kali Tuhan lakukan mujizat, berubah air tawar menjadi air anggur. Lalu Alkitab berkata dia sembuhkan di mana-mana. Setiap lihat, saudara, pernikahan, rumah tangga, ya kesehatan, kesembuhan. Dia juga menundukkan badai yang menerpa mereka, saudara. Oh, murid ketakutan tidak bisa mengatasi. Yesus teduhkan badai, saudara. Dan saya percaya itu luar biasa sekali, saudara. Sehingga badai teduh, saudara. Saat ini juga, saudara, badai apapun yang menimpa dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara, Yesus berkuasa menundukkan badai. Dengan kuasa dan mujizat terjadi, badai itu menjadi teduh. Kemarin saya sampaikan satu lagi, Yesus berkuasa lakukan mujizat. Orang yang gagal jadi berhasil. Simon Petrus yang gagal menangkap ikan, nelayan gagal semalaman. Tapi Tuhan datang, Tuhan lakukan mujizat, diubah menjadi seorang nelayan yang sukses, yang berhasil. Dia tangkap begitu banyak sampai jalannya hampir koyak, saudara. Jadi apapun yang ada dalam kehidupan kita, kalau saudara mulai datang kepada Tuhan dengan iman, terima. Saatnya pertolongan dari atas turun. Saatnya mujizat saudara bisa terima. Lalu taati semua firman yang diperintahkan. Ya, kalau diperintahkan mengampuni, mengampuni. Kalau diperintahkan ya menabur, menabur. Kalau diperintahkan untuk melayani, melayani. Saudara, diperintahkan apapun firman Tuhan, lakukan. Saya percaya ini adalah waktu perkenanan Tuhan. Saat perkenanan, saudara ambil bagian mengalami. Nah, sekarang yang ketiga, saudara, Tuhan ingin kita melakukan mujizat. Bukan hanya Tuhan melakukan mujizat, tapi Tuhan juga ingin setiap kita. Saya juga melakukan mujizat. Saudara juga bisa melakukan mujizat, saudara. Itu anugerah yang luar biasa. Tuhan bukan hanya menolong hidup kita, tapi Tuhan juga pakai kita. Tuhan mau pakai kita untuk menolong orang lain. Dengan pengurapan, dengan kuasa, dengan mujizat yang daripada Tuhan. Nah, saudara, saya rasakan Tuhan ingin kita belajar melalui mujizat 5 roti 2 ikan. Sudah banyak yang suka apa ya, 5 roti 2 ikan bisa memberi makan banyak orang. Laki-laki 5.000, wanita lebih banyak. Saudara, jadi 5.000 pasti lebih, tambah anak-anak lagi. Jadi saudara, ya lebih dari 10.000, saudara. Ya, itu mujizat yang luar biasa.
Sehingga banyak orang itu bisa diberi makan saat mereka nggak punya makan. Yohanes pasal 6 ayat yang pertama mulai. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak, sekali lagi, berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi dimanapun Tuhan ya berada, orang banyak berbondong-bondong datang. Kenapa? Mereka sudah mendengar, mereka sudah melihat ada kuasa daripada Tuhan untuk lakukan apapun, saudara. Lakukan mujizat, saudara. Ya, manusia ya penuh dengan kekurangan, semua sadar butuh pertolongan. Jadi banyak orang, saudara, selalu datang mengikuti karena butuh ya pertolongan, juga mujizat, saudara. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat. Saudara perhatikan, kenapa? Pernah melihat, saudara, mujizat penyembuhan. Karena mereka ada yang pernah mendengar, bahkan di sini pernah melihat, saudara. Jadi terus menerus ikuti Yesus karena mereka tahu ada sesuatu yang luar biasa yang diadakannya terhadap orang-orang sakit, saudara. Kita bisa lihat sampai sekarang juga sama, saudara. Manusia itu butuh pertolongan Tuhan karena manusia itu terbatas, saudara. Tuhan tergerak oleh belas kasihan, dia, saudara, selalu tergerak untuk menolong dengan kuasanya, dengan mujizatnya. Orang sakit disembuhkan, saudara. Oh, saudara, pernikahan yang hancur, ya bahaya sekali, bisa dipulihkan, saudara. Oh, yang kekurangan diberkati, saudara. Luar biasa sekali. Dan sungguh-sungguh itu yang Tuhan lakukan. Ya, jadi saya ajak, saudara, kita sungguh-sungguh buka hati kita. Ya, percaya dalam Tuhan ada pertolongan. Jangan sampai ada yang putus asa, saudara. Bahkan beritakan pada orang-orang lain yang memang saudara tahu dia butuh pertolongan, dia butuh mujizat, saudara. Sehingga banyak orang juga bisa datang, saudara, di dalam ibadah-ibadah kita. Dan di dalam ibadah kita juga, saudara, ada hadirat, ada kuasa, mujizat, saudara. Sehingga banyak orang yang menderita juga tertolong, saudara. Ya, banyak orang akhirnya, saudara, lebih banyak yang datang lagi dan lebih banyak yang diselamatkan, saudara. Saya percaya ini satu yang luar biasa sekali. Ayat ketiga, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang padanya, berkatalah ia pada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Bukan hanya orang sakit, tadi kata banyak sekali orang sakit. Oh, datang supaya bisa disembuhkan. Bahkan Yesus juga peduli dengan makanan mereka, kebutuhan mereka, saudara. Sehingga dikata di sini lagi, saat lihat orang banyak seperti itu, saudara, lalu bertanya pada Filipus, berkata pada Filipus, di mana kita bisa, ya, kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan, saudara. Ya, jadi saudara ingat, dalam segala keadaan, apapun masalah kita, masalah terancam, masalah, saudara, sungguh-sungguh yang tidak ada jalan keluar, saudara. Tapi sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan itu selalu tergerak belas kasihan untuk menolong kita. Oh, masalah COVID, saudara, ya pandemi ini, saudara, masalah ya ekonomi, resesi ekonomi, pekerjaan saudara, rumah tangga saudara, studi saudara, pelayanan, dan segala sesuatunya. Sekali lagi, saudara tanggap apapun keadaan kita. Tuhan rindu anak-anaknya bisa terpelihara dengan baik. Tuhan rindu kita anak-anaknya bisa bertumbuh dengan baik di dalam Tuhan. Saudara, imani pegang, saudara, supaya Tuhan berkarya dengan nyata, saudara. Lalu ayat ke-6,
Hal itu dikatakannya untuk mencoba dia, ya, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukan. Selain Tuhan Yesus selalu tergerak, ternyata masih ada tujuan Tuhan lagi. Untuk apa saudara dikatakan? Mencobai dia, mencobai Filipus, mencobai murid-muridnya, saudara. Ya, lalu dikatakan sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukan. Artinya Tuhan itu sudah tahu apa yang akan dilakukan, yaitu apa? Lakukan mujizat untuk memberi makan sekian banyak. Ada yang menafsirkan minimal 15.000, saudara. Itu saudara nggak mungkin sekaligus saat itu bisa beri mereka makan, saudara, secara natural. Ya, Yesus sudah tahu ini hanya bisa mujizat. Dia akan lakukan itu, saudara. Tapi sengaja tanya dengan Filipus, di mana kita dapatkan roti? Beli roti supaya kita bisa memberikan mereka makan. Untuk apa? Mencobai. Dicobai apa? Saudara, murid Yesus bisa berpikir sama seperti yang Yesus pikirkan atau tidak? Kalau Yesus berpikir orang banyak ini, perlu ditolong, diberi makan. Dalam pikiran Yesus nggak ada sulitnya. Ada kuasa, ada mujizat. Bisa saja memberi makan sekian banyak. Saudara, tidak ada masalah. Lah, apakah murid-murid bisa berpikir seperti Yesus berpikir, saudara? Karena kita manusia seringkali berpikirnya terbatas. Tidak bisa berpikir seperti Yesus pikir saat menghadapi sesuatu. Saat menghadapi tantangan. Saat menghadapi kebutuhan. Saat ada badai. Murid-murid Yesus yang dipikir mati. Tuhan, kenapa enggak bangun? Kok izin kena mati? Pikirannya beda saat menghadapi badai. Tapi Yesus berkata, kenapa engkau ketakutan? Kenapa engkau gak percaya? Ya, selalu gitu. Kenapa? Pikiran Yesus gak masalah ada badai. Karena ada kuasa Tuhan yang akan bisa menedukkan badai. Saudara, saya ajak setiap saudara juga buka hati. Lihat pikiran saudara. Kita sering berpikir seperti Yesus berpikir, atau kita berpikir dengan pikiran kita yang sempit, dengan pikiran kita yang sangat-sangat terbatas, sehingga kita selalu menghadapi kendala. Tidak bisa mengatasi sakitnya. Tidak bisa mengatasi masalah rumah tangganya. Tidak bisa mengatasi studi pekerjaan. Keuangannya tidak bisa mengatasi, saudara, pelayanannya, dan berbagai macam. Saat ini mungkin saudara juga sama. Ya, kalau saudara belajar bagaimana Tuhan pikirkan kalau mengalami seperti situasimu saat ini, saudara. Ya, lalu saudara lihat apa yang dipikirkan dan jawaban Filipus. Ayat 7, jawab Filipus padanya, roti seharga 200 dinar pun tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing ya mendapat sepotong kecil saja. Artinya Filipus berkata, kalau kita punya uang, gitu saudara ya, dikatakan di sini 200 dinar, itu kalau kita punya uangnya, saudara, pun tidak akan cukup. Artinya dengan kemampuan ya keuangannya, murid-murid itu nggak akan cukup juga, sekalipun ya diberikan orang hanya sepotong kecil-kecil saja. Berpikirnya adalah kemampuan secara naturalnya, kemampuan secara manusianya. Saya lahir dalam keluarga yang miskin, jadi ya nggak mungkin aku bisa jadi berkat besar, nggak mungkin. Aku sedia aja kekurangan, orang tuaku saja kekurangan, ya nggak mungkin, saudara. Tapi Tuhan berpikir nggak seperti itu. Kamu bisa ya dalam keluarga yang sangat amat miskin sekali, Tuhan bisa berkarya dalam hidupmu. Engkau bisa diberkati, jadi berkat yang luar biasa sekali. Berpikirlah seperti Yesus berpikir. Mungkin saudara merasa pendidikanmu rendah,
bisanya hanya jadi orang rendahan. Nggak mungkin jadi pemimpin besar, dipakai Tuhan untuk hal yang besar. Saudara, saya ngalami ya masalah sakit. Ya sudah hancur gagah pendidikan saya. Saudara, kalau saya berpikir seperti pikiran saya nggak ada perjuangan lagi. Saya nggak ada karya lagi. Saya belajar berpikir, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Rancangan Tuhan adalah kebaikan bagi kita, anak-anaknya. Sekalipun pendidikan saya pernah hancur karena sakit penyakit, tapi Tuhan tetap bisa pakai. Tuhan bisa angkat, saudara. Ya, saya ajak setiap saudara coba dalam menghadapi tantangan kehidupanmu. Saudara berpikir secara Tuhan berpikir, atau saudara berpikir seperti manusia pada umumnya berpikir. Saudara berpikir hanya secara natural saja. Sedangkan Yesus berpikir secara supernatural. Supaya kita bisa mengalami mujizat Tuhan, kita harus belajar berpikir seperti Yesus berpikir. Di sini sengaja dikatakan, oh Yesus itu mencobai ya Filipus dan murid-muridnya, saudara. Apakah bisa berpikir seperti Yesus berpikir? Ayat 8. Ya, sekalipun Filipus berkata mana mungkin. Ayat 8, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata padanya, sekarang Andreas, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Saudara, tadi Filipus berkata, oh punya 300 dinar saja. Untuk beli semua nggak mungkin, hanya diberikan segini saja. Sekarang Andreas yang datang, ada anak kecil, orangnya saja kecil, ya punya 5 roti 2 ikan. Andreas juga berkata, saudara, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini, saudara? Sama semua murid-muridnya, Filipus, Andreas juga sama. Ada yang bawa roti sedikit, punya sedikit, muda sedikit, oh kepandian sedikit, pengalaman sedikit, semua sedikit. Ya dikatakan di sini, apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Apakah bisa bangun gedung gereja padahal dananya cuma sedikit? Saudara, ayat 10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu dan mengucapkan syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki, saudara. Jadi saudara, setelah Yesus ya mencobai supaya tahu pikiran mereka itu seperti apa, mereka berkata nggak bisa. Filipus berkata nggak mungkin, punya uang 200 dinar saja nggak mungkin bisa cukup. Andreas berkata ada 5 roti 2 ikan, tapi apa artinya untuk sebanyak ini nggak bisa. Murid-murid nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Saya tidak tahu saudara saat ini yang sedang menghadapi sesuatu dalam hidupmu, saudara, atau saudara sedang dengar perintah dari Tuhan. Ya, mereka ini diperintahkan Tuhan untuk mencobai. Saudara, jawabnya nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Seperti Filipus, nggak bisa, mana mungkin, hanya kecil ini. Seperti Andreas, atau saudara bisa berpikir seperti Yesus berpikir. Dan saat murid-muridnya, saudara, memikirkan yang nggak bisa, terbatas, maka Tuhan Yesus menunjukkan mereka sebetulnya bisa. Maka dikatakan, ayo semua suruh duduk. Lalu dikatakan Yesus ya bawa roti itu, ya 5 roti. Dikatakan di sini, saudara,
mengucap syukur, saudara, berkatinya lalu di pagi-pagi, saudara. Saudara bisa lihat ada PowerPoint di situ, ya, Tuhan Yesus, ya, urut-urutan Tuhan Yesus menerima dulu, saudara, lalu diberkati, lalu dibagi pada muridnya, murid-muridnya yang membagikannya, saudara. Muridnya bagikan pada orang banyak, saudara. Dan luar biasa sekali, saudara. Ya, dikatakan di situ sebanyak yang mereka kehendaki, saudara. Jadi hanya 5 roti, 2 ikan. Sekali lagi ya, Yesus mengucap syukur, berkati roti itu, lakukan mujizat. Akhirnya 5.000 laki-laki, saudara, dan semua wanita, anak, dikatakan di sini, saudara, sebanyak yang mereka ya kehendaki. Jadi diberikan pada mereka semua boleh. Yang rotinya bukan 1, mau 2, mau 3 boleh. Ikannya mau berapa, sesuai yang mereka kehendaki. Jadi lebih. Luar biasa sekali, saudara. Nah, kalau saudara bisa perhatikan yang pertama, Tuhan Yesus membuktikan bisa. Tuhan Yesus membuktikan bisa. Saya ingin berkata pada saudara, jangan terus berpikir berkata tidak bisa. Kalau kita berpikir berkata tidak bisa, itu akan menghalangi. Tuhan berkarya, Tuhan akan mujizat dalam hidup kita. Ingat Sakaria yang berdoa supaya istrinya bisa mengandung punya anak. Sekian lama, tapi satu kali jawaban doa datang. Malaikat berkata, oh Elisabeth istrimu akan mengandung. Wah, nanti akan dipakai Tuhan buka jalan bagi sang Mesias. Dia juga berkata, mana bisa? Saudara, bagaimana mungkin aku tahu itu bisa? Terus saudara, akhirnya malaikat itu berkata, aku disuruh Tuhan, kamu gak percaya terus. Mulutnya digembok, saudara, supaya tidak merusak rencana Tuhan. Karena ada perkataan, ada kuasa dalam perkataan. Berpikirlah seperti Yesus berpikir. Karena Tuhan berkata, seperti yang kau pikirkan akan jadi dirimu seperti itu. Tuhan juga berkata, seperti yang kau katakan di hadapku akan aku lakukan seperti itu. Nah, saudara, sekarang Tuhan Yesus buktikan 5 roti, 2 ikan bisa mencukupi kebutuhan mereka seberapapun mereka kehendaki. Caranya bagaimana, saudara? Ini penting sekali. Pertama sudah pasti ya, saudara perhatikan ya. Ya, Tuhan 5 roti 2 ikan. Ya, Tuhan ucap syukur, diberkati. Ada 12 murid, setiap murid 1 bakul, 1 bakul, 1 bakul, 1 bakul, 1 bakul. 5 roti 2 ikan jadi 12 bakul. Diberikan pada muridnya. Yesus melakukan mujizat kepada murid-muridnya. 5 roti 2 ikan bisa jadi 12 bakul. Betul, saudara ya? Tapi sekarang saudara perhatikan. Mereka itu cuma bawa 1 bakul, 1 bakul. Mereka 12 bakul beri makan lebih dari 10.000. Saya percaya waktu mereka beri mereka makan, mereka mengambil berani bertingkah. Nggak habis-habis bakul itu. Nggak akan habis-habis. Diambil orang terus nggak habis. Mujizat itu terjadi seperti janda, sarfat, tepung dan minyak nggak habis. Dipakai terus nggak habis, saudara. Seperti minyak. Ya, seorang janda nabi mengalir nggak habis. Mujizat pelipat gandaan terus. Saat murid-muridnya juga berani bertindak, lakukan mujizat. Kalau mereka tadi bilang 502 ikan mana mungkin, nggak bisa. Sekarang mereka terima 1 orang 1 bakul. Kalau hanya 12 bakul juga mana mungkin. Kalau mereka terus berpikir secara natural, secara manusia, ya tidak cukup sama saja. Yesus, engkau hanya melipat gandakan jadi 12 bakul, nggak mungkin bisa. Tapi saudara dengar, murid-murid harus berani percaya. Mereka bawa 1 bakul, harus berani melangkah. Jadi berkat, harus jadi melangkah, saudara. Lipat gandakan, berani melangkah, mujizat terjadi. Itu yang saya katakan. Tuhan bukan hanya ingin melakukan mujizat dalam hidup kita supaya kita tertolong.
Tapi Tuhan juga ingin memakai setiap kita, mengurapi, saudara, supaya kita bisa melakukan mujizat. Tuhan naik ke surga, kita di dunia diutus, pergi jadikan semua bangsa muridku, aku menyertai engkau. Jangan lupa, Yesus juga berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Kalau engkau percaya, engkau juga akan tumpang tangan atas orang sakit sembuh. Kalau engkau percaya, engkau juga akan usir setan. Setan akan lari daripadamu. Kalau engkau percaya, engkau bisa juga lakukan mujizat. Yesus bahkan berkata, bahkan lebih daripada yang kulakukan. Saya percaya ini sesuatu yang sangat-sangat penting harus kita sadari. Kalau kita sungguh-sungguh ingin mengalami lawatan terbesar, tuan terbesar, Yesaya 60 menjadi nyata. Sajak setiap jemaat, apalagi setiap pelayan Tuhan, jangan hanya sekedar mengajar, beritakan mengajar saja. Lakukan mujizat dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa Tuhan. Saudara nanti akan lihat hidupmu dipakai oleh Tuhan. Saudara nanti akan lihat yang paling kecil jadi kaum yang besar. Saudara nanti akan lihat yang paling lemah jadi bangsa yang kuat. Saudara nanti akan melihat saudara tidak berarti dibuat berarti oleh Tuhan. Saudara yang tidak berdaya dibawa oleh Tuhan lebih daripada pemenang. Saudara bahkan yang kekurangan, sangat kekurangan, tiba-tiba saudara berani terima itu, saudara jadi berkat luar biasa. Saudara yang saat ini sakit, Tuhan ingin nyembuhkan, tapi saudara bisa diberi kuasa sembuhkan orang lain dengan kuasa Tuhan. Saudara yang dikuasai lepas, saudara bisa lepas dari semua ikatan dosa, ikatan jahat, bahkan juga bisa dipakai Tuhan lepaskan orang lain. Itu keinginan Tuhan. Maka dia berkata, pergi, beritakan Injil, ajarkan mereka seperti aku ajarkan, lakukan seperti yang sudah engkau lakukan. Dan itu satu yang luar biasa. Saja tangkap saudara. Saya percaya saatnya Tuhan akan lakukan yang besar. Anak-anak pun sudah melihat banyak saudara. Waktu dia dengan yakin bertindak, kuasa mujizat terjadi. Ada banyak kesaksian anak-anak yang karena diajari guru sekolah minggunya sampai merema, orang tuanya sakit, berani doakan tumpang tangan, dan mujizat terjadi. Setiap KKS harus berani. Maka di kelompok saya juga ada kuasa. Setiap pelayan Tuhan, pengkhotbah siapapun, ibadah raya, apalagi juga semua pelayanan, misbah doa pagi, berani saudara. Dan saudara berani terima, saudara akan mengalami dan dipakai oleh Tuhan. Saya percaya itu luar biasa sekali. Guru-guru sekolah minggu tadi ajari anak-anak juga bisa dipakai. Kita akan lihat, dunia akan lihat kemuliaan Tuhan. Youth team, ayo bisa dipakai luar biasa sekali. Semua pelayan Tuhan di youth team bangkitkan. Umas juga, orang-orang tua bisa dipakai Tuhan luar biasa. Saatnya Tuhan mau lakukan mujizat untuk menolong dan menyelamatkan kita. Tapi juga saatnya Tuhan ingin pakai kita. Simon Petrus dengan mujizat Tuhan ditolong sehingga dia bisa berubah nelayan gagal jadi berhasil. Tapi setelah itu Tuhan berkata, engkau bukan hanya menjala ikan, aku akan jadikan engkau sebagai penjala manusia. Selamatkan jiwa-jiwa. Bahkan kalau saudara berani melangkah sungguh-sungguh, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan luar biasa. Ayat 12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata pada murid-muridnya, setelah semua cukup, ya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Kumpulkan ya sisanya. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih ya setelah orang makan. Sisa masih saudara.
kumpulkan semua. Sudah, saya percaya itu luar biasa. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang dalam dunia. Saudara perhatikan, saat murid-murid berani melangkah, bukan kurang, bukan hanya cukup, melimpah. Saya ulangi ya, bukan hanya sekira cukup atau tidak, bukan hanya cukup, limpah. 12 bakul itu masih penuh semua. Sisanya pun 12 bakul. Sudah lihat itu PowerPoint murid-murid, setiap orang masih satu bakul, satu bakul. Waktu mereka memberi, mereka tidak akan kekurangan. Tuhan terus lipat gandakan, Tuhan terus lipat gandakan. Bahkan saya percaya anak kecil yang memberikan 5 roti 2 ikan. Kalau 12 bakul itu mau dibawa dia, pasti diizinkan oleh Tuhan. Awalnya dari dia juga. Murid-murid nggak pernah kekurangan, sekalipun jadi berkat luar biasa. Dan yang lebih penting lagi, semua orang dibukakan. Tuhan itu hebat. Tuhan itu luar biasa. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan saya percaya itu membuat berita tersiar. Lebih banyak lagi orang datang. Lebih banyak orang lagi ditolong. Lebih banyak orang diselamatkan. Saya sangat percaya Yesaya 60 sedang, ya sudah, dilakukan. Perempuan, wanita, Silvania, Jogja 16 tahun, sudah lihat. Hanya 5 minggu kok bisa selamatkan 243. Itu bukan kemampuannya. Itu dia dipanggil, dia mau, dia melangkah. Tuhan berkarya. Sajak semua saudara. Saudara akan dipakai Tuhan luar biasa. Waktu, tenaga, pikiran, dana, semua yang kau berikan di tangan Tuhan untuk dipakai, tidak akan kekurangan. Justru melimpah. Bahkan saya percaya mahkota di surga. Kita akan pujikan lagu menciptakan mujizat tadi. Saudara, rahasia mengerjakan mujizat dan diimani saudara. Imani kata-katanya saudara. Saya percaya Tuhan ingin pakai saudara dan saya. Tuhan sumber mujizat yang ku perlukan. Kau juga Tuhan yang memberi kuasa kepadaku mengerjakan mujizat. Imani saudara, imani saudara. Seperti yang kau kerjakan, bahkan melebihi dari apa yang ku bayangkan. Melalui kuasa pujian hadirat-Mu dinyatakan, mengerjakan mujizat bersama-Mu Tuhan. Berfikir di dalam roh, berpikir seperti di dalam Tuhan pikirkan. roh, ku mau hidup dengan iman. Sekali lagi Tuhan, Kau sumber mujizat yang ku perlukan Tuhan. Kau Tuhan, katakan dengan iman saudara, pujikan dengan iman. Apapun yang saudara perlukan, Tuhan itu sumber mujizat. Terima. Bahkan Tuhan memberi kuasa untuk lakukan mujizat, mengerjakan mujizat seperti yang Kau kerjakan, bahkan melebihi dari apa yang ku bayangkan. Melalui kuasa pujian hadirat-Mu dinyatakan, mengerjakan mujizat bersama-Mu Tuhan. Berfikir di dalam roh, berdoa di dalam roh, ku mau hidup dengan
Semua datang pada Tuhan, saudara. Secara pribadi, semua datang pada Tuhan, saudara. Katakan seperti yang ada dalam firman Tuhan tadi. Katakan seperti yang ada kata-kata dalam lagu ini, Tuhan. Katakan pada Tuhan, Tuhan, Engkau sumber mujizat dari segala yang kami butuhkan, Tuhan. Oh, tidak ada yang mustahil bagimu, Tuhan. Kami terima, Tuhan, mujizat yang kami perlukan untuk kehidupan kami. Saudara yang sakit, katakan mujizat kesembuhan Kau berikan. Saudara yang alami masalah rumah tangga, katakan mujizat rumah tangga Kau berikan, Tuhan. Yang punya masalah apapun, mujizat mengatasi masalah saudara, mujizat mendudukan badai dalam kehidupanmu, mujizat dalam keuangan, mujizat dalam pelayanan, mujizat dalam seluruh kehidupan saudara. Bahkan juga katakan, Engkau yang beri kuasa kami. Oh, bukan hanya terima mujizat, tapi lakukan mujizat seperti yang Kau lakukan, Tuhan. Seperti firman-Mu, Tuhan. Bahkan Kau berkata, tanda-tanda ini menyertai Kau yang percaya. Tuhan, kami percaya, kami mau percaya. Ampuni yang seringkali kurang percaya. Hari ini Tuhan, kami mau percaya, beri kami percaya iman yang lebih lagi, Tuhan. Oh, kami bersyukur kasih karunia-Mu. Kami terima tanda-tanda kuasa mujizat daripada Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami juga lakukan mujizat, sehingga orang melihat kuasa Tuhan. Sehingga gereja-Mu ini sungguh-sungguh, Tuhan, nyata karya-Mu, Tuhan. Orang bisa melihat Tuhan di dalam setiap ibadah kami. Orang bisa melihat Tuhan, oh, bahkan mengalami, sehingga lebih banyak orang datang. Yesaya 60 digenapi, Tuhan. Dan bersyukur punya Tuhan yang nyata. Hamba-Mu berdoa untuk setiap kami semuanya, Tuhan, yang saat ini, oh, yang mengikutinya, yang saat ini ikut melayaninya. Mujizat-Mu dinyatakan, Tuhan. Dinyatakan, Tuhan. Pengurapan untuk melakukan mujizat diberikan dalam nama Tuhan Yesus. Oh, aku impatasikan pengurapan. Terima mujizat. Hamba-Mu impatasikan, Tuhan. Oh, pengurapan untuk melakukan mujizat. Terima, saudara. Terima, saudara. Terima, saudara. Saya percaya kuasa kesembuhan, mujizat kesembuhan sedang terjadi. Oh, mujizat pemulihan keluarga. Oh, mujizat. Oh, tentang keberhasilan, mujizat keuangan, mujizat selamatkan jiwa sebanyak mungkin. Oh, mujizat pertobatan, dapat pertobatan, pengampunan, perubahan kehidupan diberikan pada saat ini. Sifat yang tidak baik dilenyapkan, diganti dengan karakter ilahi. Oh, integritas yang baik, buah-buah roh nyata, Tuhan. Sekali lagi, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dan kami tahu Engkau sudah lakukan yang dahsyat, luar biasa. Terjadi sesuai dengan firman-Mu. Firman-Mu enggak pernah gagal. Apa yang sudah disampaikan akan melakukannya, Tuhan. Kami bangga sekali lagi, Tuhan. Dan Kau sendiri akan terus berkarya pakai gereja-Mu ini. Pakai setiap kami, Tuhan. Dan kami tahu pertolongan dari atas sungguh-sungguh nyata. Roh Kudus Kau berkarya sungguh-sungguh nyata. Yesaya 60 digenapi. Yang paling kecil, oh, menjadi kaum yang besar, dipakai selamatkan banyak. Yang paling lemah menjadi bangsa yang kuat, penuh dengan kuasa, penuh dengan pengurapan Tuhan. Hidup penuh kemenangan. Terima kasih, Tuhan. Apapun yang dipanjatkan, kami bak di hadapan-Mu. Engkau yang menjawab. Mereka yang butuh jalan keluar, mereka yang butuh, Tuhan, mujizat, mereka yang butuh jawaban doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami doakan, kami terima. Dan Kau Roh Kudus yang melakukannya. Terima kasih, Tuhan. Amin, saudara. Ya, saudara, saya percaya Tuhan menuntun luar biasa. Kita sudah dengar, tangkap, saudara. Percaya Tuhan lebih daripada logika kita. Percaya Tuhan lebih dari apapun yang dikatakan. Belajar, saudara, juga selain terima mujizat, layani seperti Yesrael. Beritakan Injil. Mengajar mereka. Tapi juga lakukan mujizat. Untuk menolong banyak orang
sehingga banyak orang diselamatkan dan kita dipakai luar biasa. Ya, dan itu yang dilakukan gereja kita, saudara. Gak usah pusing, orang yang gak percaya mujizat, ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam saat itu juga gak percaya. Tapi Tuhan mengajar muridnya, lakukan mujizat. Dan sudah akan dipakai oleh Tuhan. Ya, saya rindu setiap jemaat bertumbuh, bahkan dipakai Tuhan luar biasa. Ini saatnya, ini kairosnya. Jangan lupa besok pagi masih ada, lalu Sabtu sore dan Minggu ibadah raya. Pastikan sudah ibadah, lebih daripada itu izinkan dirimu dipakai Tuhan. Pakai gadget saudara untuk mengundang banyak orang. Dan saudara akan mengalami kasih karunia. Saudara dipakai Tuhan jadi penuai. Selamatkan banyak. Apalagi kalau keluarga, teman saudara ada yang belum mendapatkan kasih karunia keselamatan. Ya, saya doakan saudara dipakai sungguh-sungguh, selamatkan sebanyak mungkin. Selain saudara sendiri ditolong Tuhan. Ya, sampai berjumpa. Tuhan berkati.